pas waktu pembagian itu kan Nisa cari di internet kan, Bu, malah tahu ada referensi, tapi nggak ketemu-ketemu artinya gitu, Bu. Nggak ketemu-ketemu. Kita, ya maksudnya Salah nggak paham nomor gitu, kali Bu. kamu. Ketemu. Jadi ditambah lagi minggu depan Nisa katanya presentasi, nah jadi tambah bingung Bu harus Harus ngapain. dikerjakan ya Risma ya. Iya, Bu. Coba Anda ingat-ingat. Iya, hal yang baru setelah dipimpin oleh Menteri Nadiem apa? Dia buat gebrakan apa tuh? Yang terkait dengan perencanaan. Ingat enggak? Bu. Hah? Apa? Jadi Anissa tuh, Rahimatul tuh nanya, kalau inovasi dalam perencanaan pembelajaran seperti apa gitu. Nah sekarang saya balik nanya, waktu Menteri Nadiem naik jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kan ada tuh salah satu inovasi gebrakan dia terkait dengan perencanaan pembelajaran. Apa? RPP 1 lembar bukan, Bu? Iya, Pia. Dengar nggak, Rahimatul? RPP-nya yang tadinya tebel, tambah lagi lampiran, kata Menteri Nadiem cukup 1 lembar. Itu bisa dikatakan inovasi nggak? Ya. Jadi RPP yang sekian lama relatif tidak berganti gitu ya. Walaupun di awalnya sih berganti-ganti. Di awalnya maksud saya di bagian depannya tadinya kan standar kompetensi, kemudian istilah standar kompetensi tidak digunakan, jadinya kompetensi dasar dengan indikator. Ya rubah-rubah itunya aja. Tiba-tiba waktu menterinya Pak Nadiem, RPP cukup 1 lembar katanya. Itu salah satu contohnya ya Rahimatul. Tapi jangan jadi kamu mikirnya, wah berarti aku buatnya 2 lembar. Ya. Terus teman yang lain nanti yang inovasi, aku 3 lembar. Jangan gitu. Ya. Ayo pikirkan sesuatu yang nanti ya dilihat dari definisi dari inovasi. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan tugasnya? Kita kan banyak gangguan ya. Mungkin yang tampil pertamanya tidak minggu depan ya, mundur lagi 1 minggu. Alhamdulillah, kata Rahimatul. Kan cuma 2 lembar Rahimatul. Berarti mundur 1 minggu, berarti selembar seminggu ya. Jadi mundur 1 minggu ya Risma ya. Iya, baik Bu. Apa? Via sehat, Via Lutfi. Alhamdulillah, Bu. Kemana aja Via, jagain Sukabumi aja kamu.
Syahrani. Syahrani itu orang mana? Apalagi Bu? Orang Banten, Bu. Banten. Tapi kemarin nggak kebanjiran? Enggak, Bu, alhamdulillah. Munafik. Tapi sih nggak, karena rumahnya cuma di jalan katanya. Serang ya, jebol ya. Saya mau lihat dulu, 38 berarti 2 orang yang nggak hadir. Yang satu mungkin Zahwa, Bu. Lagi gangguan sinyal. Di tempat saya juga hujan terus kalau sore. Iren, kamu di mana nih posisinya? Sekarang di Cimahi, Ibu. Kalian jaga kesehatan ya, saya ingat angkatan kalian ya, 19 ya yang kemarin aku tansir. Yang DB. Kasihan jauh-jauh nuntut ilmu. Oke. Sudah serta inovasi. Ada ketua Popma baru nih. Baru masuk. Sudah sering ya dengar kata inovasi. Apa sih inovasi? Nggak usah jauh-jauh deh, cara belajar Anda ada yang menurut Anda melakukan inovasi nggak? Pasti udah sering dengar kan ya inovasi. Jadi kalau diartikan apa? Gagasan baru, Bu. Gagasan baru. Terus pendapat lain? Pembaharuan, Bu, dari sesuatu yang udah ada sebelumnya. Gagasan baru, pembaharuan. Ada lagi? Saya perasaan baru lihat yang ini Fadilah Sidik. Ya, Bu. Kelasnya Risma ya? Maaf, kenapa? Fadilah Sidik ini kelasnya Risma. Iya, betul, Bu. Kelas B. Apa inovasi menurut Anda, Fadilah? Inovasi itu penerapan praktis dari suatu gagasan yang menghasilkan suatu produk yang baru. Penerapan praktis dari gagasan.
Terus satu lagi di Nisa. Kalau menurut saya inovasi itu pengembangan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan. Juga nih 4 pendapat ini. Satu bilang gagasan baru. Yang kedua bilang pembaharuan. Yang ketiga bilang penerapan. Yang keempat bilang pengembangan. Terminologinya beda-beda nih. Gagasan, pembaharuan, penerapan praktis, pengembangan. Atau ada yang mau ngegabungkan? Calvin? Apa menurut Anda gabungan dari 4 tadi atau kamu punya pendapat sendiri? Kalau menurut Kelvin sendiri, Bu, inovasi itu adalah sesuatu tuh yang sebelumnya nggak ada, Bu, terus diciptakan oleh seseorang gitu dan dikembangkan gitu, Bu. Nah, beda lagi. Mirip sama gagasan baru. Belum ada, jadi ada. Itu ya. So lagi deh, Aurel. Apa, Rel? Inovasi itu, Bu, penerapan praktis. Ini saya gabungin ya, Bu, dari yang 4 tadi. Terserah Aurel. Oke. Penerapan praktis dari gagasan, dari penemuan atau pengembangan gagasan yang baru. Gitu, Bu. Barunya jadi ada 2 kali. Penerapan praktis dari gagasan jadi yang mana yang barunya, Rel? Penerapan gagasan. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Ini saya ambil dari George Soros ya, dalam bukunya The Innovator's Mindset, Empowering Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity. Jadi kalau sesuatu yang baru, inovasi bukan? Misalkan dulu ditemukannya listrik, ditemukannya telepon. Apa? Kalau merujuk ke pengertian ini,
Kalau sesuatu yang betul-betul baru, apa merujuk ke pengertian ini? Inovasi bukan? Invention ya Bu, kalau yang benar-benar baru. Iya, invention. Something totally new. Jadi kalau betul-betul baru, namanya bukan inovasi, tapi invensi. Ya. Ya tadi pertama kali ditemukan telepon, ya kan? Terus berkembang sampai sekarang jadi handphone, ya. Terus ditemukannya listrik. Begitu kan? Sesuatu yang betul-betul baru ya. Malah di sini dikatakan jika bukan sesuatu yang baru dan lebih baik, tidak bisa dikatakan sebagai inovasi. Jadi inovasi itu harus baru dan barunya itu maknanya bukan betul-betul 100% baru ya. Kemarin kan bisa apa? Cara baru, proses baru. Ya, dan harus lebih baik. Kebayang nggak kalau ya Anda pakai handphone dari kelas berapa? Kelas 9, Bu. Kelas 9 SMP ya. Tapi 3 sebentar. Ya, benar. 3 SMP. Terus waktu itu di rumah masih ada itu nggak? Telepon rumah? Masih Bu. Masih ada telepon rumah. Kebayang nggak kalau Risma bawa-bawa telepon rumah? Gak mungkin juga ya. Nomornya kan cuma satu itu ya. Ya dulu masih ada telepon rumah. Ya maksudnya belum ada handphone. Ya kalau Anda berangkat, ya orang tua nggak bisa menghubungi ya Anda kemana gitu ya. Tapi kan sekarang Anda ada di mana, bisa dihubungi ya, bisa video call dan seterusnya. Itu kan better ya daripada sebelumnya kan. Termasuk di kartunya. Ya, sekarang Anda kartu bisa satu kali pakai terus buang ya. Kalau nomor WA saya itu, yang saya pakai nomor WA itu, saya beli 1,5 juta. Ya, waktu nomor masih mahal. Tahun 2000. Ya, nomor Bu Neti, nomor-nomor senior, Disman, Top EN, itu waktu belinya masih 1,5 juta, 2 juta nomornya. Ya. Kebayang kalau sekarang harus beli harga segitu ya nomor. Kecuali kalau pengen nomor cantik ya. Padahal nggak cantik juga sih ya. Ya nomor gitu. Terus ini bukan hard disk ya. Disket dulu. Masih ingat nggak bentuk disket?
Masih ingat bentuk disket yang hampir sebesar kalender duduk nggak? Dulu kan sebesar itu. Ya, berapa? Sebesar ini? Tuh. Sebesar buku panduan. Sebesar buku yang berapa tuh ukuran kecil itu kan disket. Tuh saya skripsi masih sebesar itu. Terus akhirnya jadi, nah dulu juga lab komputer UPI pakai disketnya sebesar itu. Kemudian akhirnya jadi ya kotak kecil, setengahnya handphone yang 6 in. Nah sekarang udah jadi apa? Yang biasa kita kenal flash disk. Udah sampai sekecil itu, apalagi bahkan karena saking kecilnya ada yang sering lupa ya, sering lupa di tempat apa tuh, yang sering banget ketinggalan itu di tempat sewa komputer itu loh. Warnet, Bu. Warnet, Bu. Di warnet gitulah ya. Kalau ada mahasiswa tuh ngeprint sekali tinggalin aja. Nah, saking kecilnya ya sekarang, bahkan sering, inilah mungkin ada udah mengalami berapa kali. Jadi kata George, inovasi itu adalah a way of thinking. Ya. Cara berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan jangan lupa jangan cuma baru tetapi lebih baik. Ya, tentu saja hal yang positif ya. Hal yang positif saya mau tekankan karena gini. Saya nggak kebayang ya dunia yang udah canggih, yang semakin canggih, teknologi juga semakin canggih. Dulu bom Hiroshima itu dahsyatnya seperti itu, ya bom Hiroshima yang tahun 45, nggak kebayang ya kalau sekarang beneran ada perang dunia lagi, karena waktu di Hiroshima saja ibu yang hamil itu anaknya pasti cacat. Kebayang kan berarti itunya dahsyatnya gitu ya, daya hancurnya di teknologi tahun segitu. Nah kalau sekarang ada perang lagi, kebayang gitu ya, dahsyatnya akan seperti apa. Ya, a way of thinking, ya, yang bisa menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Tapi sudah saya tekankan berapa kali, barunya ini bukan berarti harus betul-betul baru, tetapi cara baru, ya, metode baru, prosedur baru, bentuk baru, ya. Inovasi can come from either invention. Ya, invensi itu kalau sesuatu yang betul-betul baru, atau iteration. Perubahan dari yang sudah ada atau yang sudah ada. Tetapi jika tidak iteration ya, iteration itu jika tidak baru dan tidak lebih baik, itu tidak bisa dikatakan inovasi. Nah, ini harus Anda pahami betul ya dalam Anda merancang inovasi Anda. Ya. Jadi nanti Anda harus bisa menunjukkan new-nya itu di mana, better-nya itu di mana. Ya, dari yang Anda buat itu kebaruannya di mana, terus better-nya itu di mana. Nah, kalau itu terjawab, berarti Anda sudah
menciptakan inovasi, ya. Mari kita lihat beberapa mindset. Kalau ini namanya apa? Atau kalau dinarasikan, orang yang berpikiran seperti ini bentuknya seperti apa? Ini bisa jawab 3F. Fahrani, Fahira, siapa namanya? 3F, Fahrani, Fahira. Mindsetnya tertutup, Bu. Ya, suaranya bisa lebih keras. Mindsetnya tertutup. Ya, contohnya gimana kalau yang tertutup? Misalnya kayak tidak terbuka terhadap kemajuan teknologi. Ada pendapat lain? Destra mungkin? Tidak bisa melihat hal-hal yang baru, Bu. Tidak bisa melihat hal-hal yang baru, boleh diperjelas? Tidak bisa maksudnya gimana? Iya, cuma mengikuti dari sistem yang sudah ada saja gitu. Mengikuti sistem yang ada. Sahrani? Iya Bu, jadi pikirannya kan tertutup gitu. Jadi hanya melakukan hal yang sudah biasa dan yang itu diterapkan gitu Bu. Jadi nggak ada pikiran buat memperbaharui sesuatu. Ya benar ya, Sahrani sesuatu. Ya betul ya Sahrani. Tadi diperjelas ya oleh Sahrani. Jadi dia orang yang gambar pikirannya seperti ini menganggap bahwa ability, intelijensi, dan bakat atau talent itu tidak dapat ditumbuhkan. Jadi kalau dibaca di bukunya namanya fixed mindset. Ya, fixed mindset. Jadi contohnya itu misalkan nih, Dera, Anda punya kemampuan menyanyi nggak? Nggak, saya nggak akan nyuruh Anda nyanyi kok. Punya Bu, kalau di kamar mandi. Nah itu Anda tuh fixed mindset. Dan saya mau bukan penyanyi gitu ya. Ya tadi nyanyinya di kamar mandi itu kan. Jadi Anda menganggap Anda itu tadi
nggak punya bakat nyanyi, nggak punya ability terutama bakat sih ya, tidak punya bakat untuk menyanyi. Ya udah maksudnya jadi pasrah aja gitu, orang yang fix mindset itu pasrah aja gitu. Oh ini ya intelijensi saya segini, talent yang saya punya ini, ability saya begini gitu. Nah yang kedua ini namanya grow mindset. Nah, terkait tadi soal nyanyi menyanyi, kalau yang grow mindset gimana? Kalau misalnya dia Gimana? Lihat gambar kuncinya kebuka ya. Tadi kan ketutup. Siapa tadi yang mau bicara? Iya Bu. Ya, Via, yang grow mindset gimana? Jadi kalau misalnya dia awalnya merasa dia gak mempunyai bakat atau belum bisa, dia punya keinginan atau ada usaha untuk bisa gitu, untuk mencoba dan belajar seperti itu Bu. Good. Ya, bagus. Jadi grow mindset tuh seperti itu, nggak pasrah aja. Mungkin caranya jadi dia, saya nih bisa nyanyi gitu. Caranya misalkan dengan apa Elia? Biar bisa nyanyi Elia. Iya Bu. Bisa ikut di lomba 17 Agustus nantinya ya. Atau bisa mewakili sekolah. Halo Ibu. Nggak kedengeran gitu. Ibu suaranya agak putus-putus Bu Delia. Ya oke dah. Gimana caranya Via? Misalnya bisa berlatih, terus juga cari contoh-contoh orang yang mungkin sudah mahir gitu Bu. Jadi Nah, itu yang grow mindset. Jadi bukannya ya udah aku bisanya di kamar mandi nyanyinya, itu yang fix mindset. Tapi kalau yang grow mindset maka bisa dilatih ya. Dari mulai berlatih biasanya pernapasan dan sebagainya ya. Sehingga nanti dia tidak hanya pertanding di kamar mandi saja, tetapi bisa ikut pertandingan di sekolah dan sebagainya, tapi tentu saja dengan dia berusaha meningkatkan dulu, grow, mau intelijensinya, mau ability-nya, ya tadi kan nyanyi itu hanya salah satu contoh ya, talent-nya gitu, itu dia berusaha tingkatkan agar dia bisa melakukan tadi ya, misalkan contohnya nyanyi. Nah kalau yang ini apa? Ring, ya tuh ada bohlam. Kacau pembesaran Anda ya. Nah ini mindset siapa? Kreatif Bu. Tepatnya apa? Yang kita lagi bahas.
Inovatif. Inovasi, Bu. Iya, inovatif mindset. Ya, tadi new and better. Nah, kalau yang new and better kaitannya sama tadi apa? Kaitan sama contoh yang tadi, Sep. Ya, Bu. Gimana, Bu? Kalau yang inovatif mindset apa tuh? Ya, kalau misalnya inovatif mindset kalau contohnya tuh misalnya berjualan. Biasanya tuh berjualannya lewat konsinyasi. Aduh, ini kalau konsinyasi ini lama nih nunggu dari warungnya. Gimana ya caranya biar si penjualannya naik? Oh, ternyata dia buka online. Nah, kayak gitu mungkin, Bu. Kalau yang penyanyi, nerusin contoh yang tadi. Oh, yang penyanyi, Bu. Iya, Bu. Iya. Siap, Bu. Nah, kamu kan udah bisa tuh, vokal kamu kan udah bagus tuh. Ya. Nah, itu tuh baru sampai grow. Iya. Nah, kalau kamu mau dikatakan, wah ini Asep penyanyi yang inovatif. Nah, baru Bu nyiptain lagu, Bu. Gitu. Nah, betul Ya. itu 100% itu betul. Seneng saya sama Asep. Nah, itu jadi tidak hanya nyanyikan lagu orang, tetapi nyanyikan ciptaan sendiri, Sep. Iya, Bu. Betul itu ya. Jadi yang tadinya kelas kamar mandi, kemudian udah bisa nyanyi, ikut lomba ini itu, bahkan kalau di inovatif itu bisa menciptakan ya untuk orang lain, ya untuk sendiri ya. Kan banyak tuh contohnya Melly Guslow, ya kan? Awalnya nyanyi. Banyak yang awalnya nyanyi terus sekarang jadi pencipta lagu, ya. Asep salah satu contohnya ya, nyiptain lagu apa tuh Asep. Oke, jadi itu ya bedanya ya. Inovatif mindset itu menggunakan ability atau intelijensinya atau talent yang dia miliki untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Ya, kalau tadinya pendapatannya hanya dari penyanyi, nanti kan kalau punya ciptaannya gitu dapat royalti. Dari nyanyiinnya dapat, dari menciptakan lagunya juga dapat, ya. Sekarang mari kita lihat 8 karakteristik dari mindset seorang inovator. Siapa yang mau berpendapat yang pertama? Yang satu ya, Bu. Isti ini Isti kelas A kan? Iya, Bu. Kenapa perasaan jadi kecil ya? Isti kelasnya Elia kan ini? Iya, Bu. Kamu jadi kecil? Iya, Bu, efek ngekos. Oh, ngekos jadi kecil. Jangan, nanti sakit loh. Jangan males itu keluar gitu beli. Males lah keluarnya. Sekarang bisa GoFood. Ya, kamu jadi kecil loh kalau saya lihat. Kira saya tadi anak SMP ikut kuliah. Nggak apa-apa, Bu, muda lagi. Maunya kamu. Ayo apa? 1 karakteristik dari mindset pola pikir ya. Pola pikir seorang inovator itu menurut Horus empatetik. Empatetik berarti mempunyai rasa apa ya, yang dirasakan orang lain tuh dia turut merasakan gitu, Bu, kalau tidak salah. Ya, bahasa Indonesianya empati. Orang yang
empati itu seperti Jadi apa? misalkan orang lain sedih atau temannya sedih, dia juga turut merasakan kesedihan. Oke. Empati teh seperti itu ya. Nah, Iren, Asima, bagus sih namanya. Ya, Ibu. Asima apa artinya, Iren? Kata ibu saya kasih, Bu. Kasih? Iya. Jadi aura Asima itu ya? Kasih, Bu, kasih. Kan aura kasih, berarti Oh, iya. aura Asima. Ya, Nah, kalau pengertian empatinya itu seperti tadi, kata Isti, ya. Nah, kalau empatinya seorang inovator itu seperti apa ya? Kalau yang menurut saya empati, dia merasakan kemudian dia melakukannya gitu, Bu. Misalkan oh ini saya rasa metode ini tuh masih belum baik. Nah, dia melakukannya itu kayak memperbaiki, oh sepertinya seperti ini. Mungkin itu, Bu, menurut saya. Oke. Ya, menuju ke sana, betul. Raihan, Hoirul. Ya, Bu. Menurut Anda, empatinya seorang inovator seperti apa bentuknya? Ya, dia ini Bu, apa namanya ya? Mungkin seperti memberi nasihat gitu kali, Bu, empatinya, Bu. Bukan memberi nasihat. Gilang? Gilang? Gak hadir, Gilang. Konita? Iya, Ibu. Empatinya seorang inovator seperti apa? Kalau menurut saya, jadi seorang inovator itu bisa merasakan keresahan umat banyak gitu, Bu. Jadi dia membuat sesuatu yang baru. Dan jangan lupa, dan lebih baik, dan lebih bukan hanya baru, dan lebih baik. Iya, Ya, ya. Jadi seorang inovator itu ya melihat di masyarakat ada semacam kebutuhan atau keresahan ya dan seterusnya. Misalkan aja ya mobil ya. Mobil kan dulu mungkin di awalnya nggak ada yang langsung matic kan ya. Oh, atau motor lah. Motor sampai tahun berapa itu kan belum ada yang matic, ya nggak? Dan rata-rata ya matic itu kan tahun awal 2000 juga belum ada, belum marak ya. Udah lewat 2000 berapa gitu kan. Dulu rata-rata pengendara motor itu ya laki-laki. Tapi sekarang di jalan udah sama banyaknya ya. Wah, ibu-ibu juga perlu untuk ngantar anaknya. Karena bapaknya kan pagi-pagi berangkat kerja, ya kan? Nah, kemudian sekarang kan ibu-ibu yang banyak yang ngantar ya, karena adanya salah satunya motor matic. Motor sendiri itu kan udah ada dari lama ya. Nah, dengan itu tadi inovasi ya. Jadi orang perempuan pun sekarang bisa pakai motor, malah laki-laki juga sekarang banyaknya pakai matic ya.
anak SD aja udah bisa pakai Matic, ya lansia aja pakai Matic bisa ya, dibandingkan dengan yang manual. Dan masih banyak lagi inovasi-inovasi di masyarakat itu ya berawal dari empati ini ya. Adanya satu empati. 2 problem finders. Apa maksudnya? Problem finders? Cari masalah. Mampu menemukan masalah yang sedang terjadi, Bu. Ya. Kalau lihat itu di gambarnya start with a question, finish with an answer katanya ya. Berkaitan ya sama tadi ya. Karena adanya rasa empati, kita berusaha untuk menemukan masalah yang ada ya. Menemukan dan mencari solusi dari masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, tentu saja kalau orang berinovasi itu harus bersedia menjadi risk takers. Ya. Risk takers-nya tapi yang gimana Diana? Ya Bu, dari adanya masalah itu tuh harus ada solusi gitu ya Bu. Nah dari itu solusi itu tuh kita bisa mengambil resikonya gitu Bu. Apa solusi dari yang pemecahan masalah itu? Untuk memecahkan masalah itu Bu. Belum pas. Lutfi, apa Lutfi? Iya Ibu, jadi untuk risk taker sendiri memang kita mengambil suatu masalah, tetap mengambil suatu, memperhatikan bagaimana risiko dan mungkin bukan menghindari ya Bu, bukan menghindari risiko, tetapi memilih risiko mana yang paling minim gitu Bu. Ya, betul. Ya. Jadi untuk mewujudkan apa yang ingin kita ciptakan itu, betul ya Lutfi. Kalau kita tidak berani mengambil resiko, tidak akan pernah terwujud. Ya, jadi seorang inovator itu harus berani mengambil resiko. Seperti yang sudah Anda pelajari di mata kuliah kewirausahaan tadi yang saya tanyakan. Nah, itu tadi kalau di kewirausahaan itu dipelajari yang namanya moderatrice. Jadi kita harus mempelajari resiko apa yang akan kita pelajari. Kalau terlalu takut resiko, kita akan lambat berkembangnya. Kalau terlalu berani mengambil resiko, juga berbahaya. Jadi disarankan di sana oleh Peter Drucker, ya, oleh Schumpeter itu yang namanya moderatrice, ya. Tentu saja melalui perhitungan ya. Jadi kalau kita punya kalau diuangkan misalkan ya, contohnya uang, kalau kita punya uang 1 miliar, jangan 1 miliarnya semua gitu. Kalau moderatrice mungkin 75%-nya, mungkin 50%-nya, tetapi kalau 1 miliar terus hanya berani 100 juta, ya jadinya lama gitu ya. Jadi moderatrice ya. Hanya ini yang perlu ditekankan bahwa kalau kita mau berinovasi, pasti kita harus
mau mengambil resiko. Lihat di gambarnya itu kan ada orang mau beaten fat atau mau inovatif fat gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau nggak berani beresiko, ya nggak akan terwujud ya. Kemudian ini juga banyak disampaikan oleh para ahli kewirausahaan juga. Yang keempat itu adalah memiliki jejaring atau network. Ya, termasuk Anda ini mau 19A, mau 19B ya. Oh, jangan putus komunikasi walaupun Anda nanti semua sudah pada lulus ya. Mungkin nanti ada yang di mana gitu, tetaplah menjalin jejaring karena jejaring itu penting. Mungkin nanti kesempatan Anda itu terbuka oleh teman Anda gitu. Tapi kalau misalkan Anda menarik diri gitu setelah lulus, nggak jalin komunikasi dengan teman-teman, nanti temannya kalau mau ngasih informasi kemana gitu kan. Nah, jadi yang keempat itu seorang inovator itu harus banyak menjalin jejaring ya, network ya, dengan siapa saja, dengan adik kelas, dengan lain fakultas, dengan lain universitas gitu ya, dengan lain komunitas gitu, sebanyak-banyaknya, karena itu nanti yang bisa juga membuka mindset Anda ya. Terus yang kelima itu Anda harus banyak melakukan observasi ya. Apalagi sekarang medianya banyak ya. Dari Google aja ya, Anda bisa belajar banyak ya. Jadi mata Anda harus dibuka lebar-lebar. Tadi ya, ini kan berkaitan sama tadi problem finders ya, sehingga Anda memiliki empati, itu kan dengan Anda melihat gitu ya. Saya nggak nyangka candaan kalau Lebaran tuh ya. Anda kan sering kesulitan ngebuka kue Lebaran ya, solatipnya ya. Iya, Bu. Nah, terus suka bilang apa? Orang yang memudahkan orang lain akan mendapat pahala gitu kan, nyari ujungnya kan suka susah ya, suka putus-putus. Nah, ternyata mungkin ini didengar juga ya. Saya yakin zaman dulu enggak begitu, saya yakin lah. Kemarin saya baru perhatikan ada yang nengok bawa monde. Nah, ternyata sekarang selotip monde itu di ujungnya itu dilipat loh. Berarti kan dia mendengar keluhan ya. Nah, jadi harus banyak. Tapi itu bukan contoh inovasi ya. Artinya gini, Anda emang harus banyak-banyak melihat ya, membaca pasar, membaca peluang pasar ya. Ya, seperti misalkan kalau dulu mana ada kan mana ada dulu film Korea ya, di Koreanya sendiri mungkin udah ada, tapi kan nggak booming seperti sekarang gitu ya. Nah, terus jadi berkembang ke makanannya ya kan. Wah, sekarang Anda di Indonesia tapi bisa menikmati semua jenis makanan Korea misalkan seperti itu ya. Itu kan karena banyak bahkan ada yang penjual restoran Korea itu secara rutin dia berkunjung ke Korea, melihat di Korea itu sekarang yang lagi in makanan apa, kemudian dikembangkan di Indonesia, dikenalkan di Indonesia, seperti itu. Ya itu memang ini makanya gambarnya mata ya, jadi harus banyak-banyak Anda melakukan observasi ya, termasuk dalam pembelajaran ya.
dalam pembelajaran ini kan Anda inovasinya dalam hal pembelajaran. Nah, salah satunya bukan cuma melihat itu, maksudnya juga banyak baca ya. Apalagi sekarang e-book di mana-mana gitu ya. Nggak harus beli buku yang fisiknya juga gitu. Anda bisa dapat dari berbagai sumber. Dan tentu saja harus diwujudkan ya. Mindsetnya inovator adalah sebagai kreator ya, harus action. Nah, tuh Anda lihat ya, action. Idea saja tidak cukup, harus plus action. Jadilah fruition ya, dengan kerja keras katanya tuh, with hard work ya. Idea saja tidak cukup, udah ada ide, harus action. Ya, seorang kreator itu harus action. Nah, kalau yang ketujuh, apa tuh? Mindset-nya harus apa seorang inovator? Resilient, apa? Ulet, Bu. Ulet bulu atau ulet apa? Pantang menyerah gitu ya, Bu? Iya, betul, ulet. Mampu beradaptasi, Bu. Ya. Ulet ya, ulet. Pantang menyerah. Ya. Seperti yang punya itu loh, saya pernah udah sampaikan kayaknya ya. Yang punya The Runs, pernah ke The Runs kan? 19 mah kan pernah satu semester ya di kampus. Itu namanya yang punyanya tuh Pak Peri The Runs, yang kuda itu, yang di Lembang ya. Dia itu orangnya ulet sekali ya. Jadi motonya itu dia menyadari bahwa satu usaha itu nggak mungkin bersinar terus begitu ya. Jadi dia tuh bilang satu usaha redup harus tumbuh 2-3 usaha yang lain gitu. Sebelum The Runs itu kan ya, sekarang juga bukan cuma The Runs usahanya. Anda pernah tahu rumah sosis nggak jauh dari UPI, dah ke atas sedikit rumah sosis itu juga dulu punya dia itu rumah sosis ya. Kemudian beberapa FO yang di Jalan Riau itu juga punya beliau ya. Ya gitulah kalau seorang inovator ya, dia bilang gini, The Runs itu kan modal utamanya apa? Yang kuda bukan, Ibu? Ya, kuda. Ya, modal utamanya kan kuda. Dia bilang gini, usaha kuda tidak mesti harus punya kuda. Jadi caranya saya kumpulkan para pemilik kuda yang ada di Lembang, saya hanya modal itu aja, maksudnya dipakein baju jadi kayak koboi itu loh. Sama dia sedia tempatnya, jadi kuda-kudanya itu mau punya peternak yang ada di situ gitu. Dengan kebayangkan kalau harga satu kuda berapa mahal, satu kuda itu harganya gitu. Jadi dia punya usaha itu kan waktu itu booming kan, sampai sekarang juga masih jadi tujuan wisata kan The Runs itu. Dia itu cuma modal tempatnya aja sama apanya ya, aksesorisnya lah gitu, jaket ala koboi apa, kudanya mah punya itu. Nah itu ya, karena tadi dia observe gitu ya, observe bahwa orang kalau liburan ke Bandung identik ke Lembang ya kan. Nah itu tadi ke peternakan dia berarti network ya. Nah seperti itu ya. Yang tadi kita bahas yang ulet ya, tapi kan ada juga nggak misalkan tetangga di sekitar Anda yang usahanya itu
gonta-ganti terus. Anda lewat lagi udah ganti usahanya gitu kan. Nah, ada juga ada yang orang yang kurang ulet seperti itu ya, lagi rame apa sih? Franchise apa ikut gitu ya, enggak. Oh ya, saya mau nanya. Kalau di sekitar rumah Anda itu mungkin yang di Bandung Sabana masih ada nggak sih? Masih, Bu. Kok di tempat saya hilang satu persatu ya? Tapi masih ada ya? Kan Masih, Bu, dulu di saya. Ada tapi jarang Bu, udah sekarang jarang banget. ya dulu mah kan waktu lagi boomingnya ya. Sabana di mana-mana di depan apa pasti ada Sabana gitu. Termasuk yang sukses lah waktu itu ya, Sabana itu. Nah tuh sekarang di beberapa saya lihat tuh jadi malah nggak ada. Ya. Dia harus ulet, ya. Seperti uletnya mahasiswa UGM tuh, yang sarjana hukum, lulusnya juga cum laude, ya, yang usaha apa coba usahanya? Yang mirip-mirip penyanyi itu karena dia melihat di daerah tempat tinggal dia ya di Jogja itu penghasil singkong. Singkong kan kalau dijual mentah murah sekali ya. Lalu dia menciptakan kalau kita biasanya French fries-nya itu kentang, tapi dia menciptakan French fries-nya itu dari singkong, ya. Sempat booming, kemudian tidak berhenti di situ. Dari French fries, kemudian dia kembangkan lagi jadi brownies, ya kan? Nah, itu ulet gitu ya. Harus ulet. Kemudian jangan lupa ya untuk selalu melakukan refleksi, ya. Refleksi apa yang masih kurang sehingga harus ditingkatkan, yang sudah bagus dipertahankan atau kalau bisa ditingkatkan lagi seperti itu ya. Jadi ini 8 karakteristik mindset dari seorang inovator. Punya empati, ya, bisa menemukan pemasalahan, harus berani mengambil resiko, tetapi resiko yang moderat, ya, jangan terlalu takut, juga jangan terlalu berani. Kalau terlalu berani kejadiannya nantinya seperti yang punya Primagama, ya, jadi sempat hutang ratusan juta ke bank ya, untung masih bisa kembali lagi. Dia sempat mengalami masa seperti itu ya. Kemudian juga menciptakan jejaring kepada siapa saja ya. Kemudian selalu membuka mata ya, melakukan observasi, kemudian action ya dengan kerja keras. Ya, berkaitan juga dengan ini ya, pantang menyerah, ulet. Kemudian juga selalu melakukan refleksi. Jadi jangan melihat ke atas terus, jangan melihat ke bawah terus, ya. Tapi lakukanlah refleksi. Ya, mudah-mudahan 8 mindset ini sudah ada dalam diri Anda, ya. Karena ini juga penting pada saat nanti Anda, atau bukan pada saat, sekarang pun kan mungkin Anda sudah mulai berpikir ke skripsi, ya kan, apalagi dengan adanya mata kuliah seminar. Nah, ini kan perlu mindset seperti ini, ya.
permasalahan apa yang ada dalam pembelajaran ekonomi, ya kan, yang ingin Anda selesaikan. Selesaikannya mau lewat apa? Metode kah? Model kah? Media kah? Ya kan? Sini. Ya, risk taker ajukan aja dulu ya. Ajukan proposalnya, jadikan dulu, resikonya nanti diterima atau diterima dengan revisi minor atau diterima dengan revisi mayor atau suruh ganti total, ya itu mah kan resiko ya. Anda harus berani menjadi risk taker, jangan terus proposalnya udah jadi dikekepan aja tiap mau tidur ya, tapi tidak diajukan ke TPPS. Nggak jadi-jadi ya, yang lainnya nanti udah ujian proposal Anda belum. Ya, berelasilah Anda dengan kakak kelas, dengan guru. Kalau menurut saya sih ya paling enak kalau Anda, apalagi Anda nggak ada PPL ya, katanya angkatan Anda tuh paling enak network ya kalau Anda mau tentang masalah di sekolah dengan guru Anda waktu di sekolah. Ya, kan kalau kemarin ada PPL kan biasanya di tempat PPL penelitiannya gitu. Yang networknya lebih gampang untuk Anda. Oke, ini model proses kewirausahaan. Tapi yang saya mau ini kan di sini nih, karena di sini juga ada proses inovasi. Anda bisa lihat panah-panahnya. Ya, inovasi itu dipengaruhi oleh apa saja dan mempengaruhi apa saja. Kita sampai 17.10 ya Risma. 2 SKS kan ya? Iya betul Ibu. Risma bisa jelaskan yang inovasi? Iya Ibu, kalau untuk menciptakan sebuah inovasi itu harus menjadi pribadi yang toleransi, pandai mengambil resiko, terus memiliki nilai-nilai pribadi yang bagus dan pendidikannya serta pengalamannya itu menunjang gitu. Dan di lingkungan sekitarnya juga ada peluang, terus ada aktivitas yang bisa membantu memunculkan inovasi tersebut gitu Bu. Mungkin. Oke, itu dari Risma. Irfan, apa yang bisa Anda lihat dari Ya, Bu. pahami ya? Yang dari inovasinya, Bu.
Ya, yang inovasi. Kalau dari yang inovasinya sendiri, ada 2 faktor gitu ya, dari pribadi dan lingkungan. Gitu. Kalau pribadinya ini dari kemampuan dia, dari nilai-nilai yang dia anut, terus pemikirannya juga. Sedangkan lingkungan ini lebih ke peluang membantu dia untuk berinovasi. Misalnya lingkungannya baik gitu. Lalu dari lingkungan yang baik itu ada peluang untuk berinovasi. Terus juga ada dari aktivitas dia. Mungkin segitu sih Bu dari Irfan. Ya. Jadi betul ya. Jadi inovasi itu ya tadi orang punya karakteristik inovasi kemudian melakukan inovasi itu dipengaruhi oleh 2 hal menurut Bygrave ya. Ini menurut Bygrave ya, ada di bukunya Prof. Suryana. Yang pertama itu Anda bisa lihat tanda panahnya itu dipengaruhi oleh pribadi orang itu sendiri tadi ya, dengan memiliki 8 karakteristik tadi. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan ya. Oh ya, Irfan. Terus tadi siapa ya? Risma. Ya, jadi dipengaruhi oleh inovasi itu oleh lingkungan dan pribadi ya. Pribadi yang pertama diantaranya pencapaian locus of control ya, baca ya sama Anda locus of control itu apa, kan udah juga dipelajari di wirausahaan ya. Adanya toleransi ya, terus tadi ya mau mengambil resiko, kemudian tadi diantaranya ya nilai-nilai pribadi itu punya empati gitu kan ya, punya empati diantaranya. Kemudian bisa juga dari pendidikan yang dia jalani. Pendidikan tidak mesti harus pendidikan formal ya, bisa formal, informal atau non formal ya. Yang dia dapat ya, itu bisa mempengaruhi kepada dia melakukan inovasi. Seperti Anda nih ya besok melakukan inovasi, kan diantaranya karena Anda mungkin sudah mendapatkan beberapa mata kuliah tentang pembelajaran sudah ya, tentang ekonominya sudah gitu. Itu kan dari pendidikan ya. Mungkin aja nanti inovasi yang Anda hasilkan juga adalah pendidikan yang Anda dapatkan dari keluarga, kan mungkin aja seperti itu. Anda gali inovasinya itu dari misalkan apa sih yang khas, mungkin ada apa yang disebut dengan muatan lokal Sukabumi gitu ya, sehingga bisa ya pendidikan yang diajarkan oleh turun-temurun gitu kan, orang Sukabumi mungkin begitu ya. Nah, itu kan pendidikan dari masyarakat bisa menjadi inovasi dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian juga pengalaman ya, pengalaman Anda sendiri dulu kalau diajar dengan cara begini tuh nggak enak gitu ya, nggak susah ingat, gampang lupa. Nah, mungkin Anda jadi punya berdasarkan pengalaman itu gitu, atau justru pengalamannya itu dulu waktu saya belajar matematika, belajar matematika sama guru waktu SMP tuh saya nyaman sekali karena caranya begini-begini, mungkin bisa diterapkan di bisa diterapkan di inovasi Anda gitu ya. Jadi Anda itu inovasinya bisa spesifik ya, bisa spesifik misalkan pada materi apa gitu, Anda akan menilai seperti apa, akan pakai model apa gitu loh ya.
lebih spesifik lebih bagus ya. Udah saya sampaikan juga kan ya. Jadi misalnya bukan mata pelajaran ekonomi secara umum, tapi misalkan ngajar materi akuntansi itu seperti apa gitu. Ya, kemarin misalkan teman Anda tuh ada ngajar akuntansinya itu pakai praktek, pakai tangan. Kalau ini debit, kalau ini kredit, debit, kredit ya gitu pas simulasi micro teaching itu. Ini dari pengalaman ya. Kemudian itu yang dari pribadi, kemudian yang lingkungan adanya peluang ya. Di lingkungan Anda ada peluang, itu juga bisa menciptakan inovasi ya. Kemudian Anda juga yaitu tadi model peran, bisa dulu guru Anda atau orang tua Anda ya, atau mungkin ustadz Anda gitu ya, ngajarkan ngaji dulu ya, ngajarkan apa tuh Sep namanya? Ikro. Apa yang bukunya berseri itu? Iya, Ikro, Bu. Ikro 1, 2, 3 gitu, Bu. Buku yang bukunya ada serinya itu. Seri. Ikro. Apa sih? Dia nggak tahu. Apa Sahrani? Kalau awal belajar ngaji tuh Ikro kan bener ya? Ikro 1 sampai 6, Bu. 6. Tapi ponakan saya bilang, "Tante, aku udah tamat Ikro. Ikro berapa? Ikro 10." Tahuan dia belum tamat ya. Ikro cuma sampai 6, dia bilang 10. Oke, dan juga bisa dari aktivitas yang Anda lakukan. Nah, misalkan nih Elia nih, sekarang berkecimpung di koperasi, kemudian di materi ekonomi ada materi tentang koperasi, mungkin Anda ada ide bagaimana cara inovasi membelajarkan koperasi kan biasanya males banget. SHU, RAT, yang gitu-gitu ya, syarat koperasi ya sebenarnya gimana biar pembelajaran tentang koperasi itu menarik. Seperti itu ya. Sampai sini aja sampai inovasi. Tapi nanti inovasi juga berpengaruh ke kejadian pemicu, bisa menjadi kejadian pemicu, kemudian diimplementasikan dan diharapkan akan tumbuh. Ini saya mau garis saya bawahi itu adalah yang inovasinya. Oke, minggu depan belum presentasi ya, karena kita mundurnya banyak juga. Terus nanti juga banyak, ada lagi liburnya juga Senin, Kamis liburnya itu. Kalau nggak salah, mata kuliah yang Senin itu nanti yang paling lama selesainya. Sampai melintas, kalau normal ya, sampai melintas ke Juni pertemuan ke-15 itu. Karena nanti libur lebaran juga Senin Selasa kalau nggak salah. Anda coba lihat. Senin Selasa. Terus ada lagi Kamis. Terus di Mei itu di akhir-akhir kuliah banyak juga libur. Ya, jadi agak mundur. Nah, untuk besok coba Anda cari e-book-nya. Apa sih ini judulnya? Pak saya. Minggu besok saya mau bahas model-model inovasi baca bukunya Theory of Innovation, A New Paradigm of Growth dari Springer yang nulisnya Jati Sengufta. Di spot di bagian referensi Anda bisa baca judul buku dengan penulisnya ya. Theory of Innovation. Dalamnya ada tentang models of innovation. Bahasan kita minggu depan dan sedikit kuis di awal ya, baca dulu itu.
Jadi minggu depan saya ada kuis di awal pertemuan ya. Setengah jam kita kuis minggu depan tentang models of innovation. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Tadi saya panggil siapa tadi yang saya panggil nggak ada, Gilang siapa? Iya, Ibu. Jadi catatan ya Risma. Udah konfirmasi katanya sinyalnya jelek, Bu. Pasti itu. Oke, sehat-sehat semuanya. Selamat istirahat, udah kuliah seharian ya. Bu Asep udah capek ya, Sep, matanya ya. Gimana, Bu? Oh. Enggak jadi. Iya, Bu, sedikit. Wah. Ya udah habis Isa kamu langsung tidur kan besok kuliah lagi ya. Iya, Bu. Oke, saya akhiri ya. Ibu mau bertanya dulu, Bu. Apa? Untuk makalahnya itu nanti di formatnya gimana ya, Bu? Berapa bab kayak gitunya, ada ketentuannya tersendiri atau gimana? Iya, nanti saya kasih layoutnya ya. Oh, oke. Ya udah. Ya. Makasih, Bu. Ya, sehat-sehat ya. Semangat. Iya, Bu. Sehat-sehat juga, Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.